Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah panjang peradaban Islam, terdapat banyak ulama besar yang memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan spiritual umat manusia. Di antara tokoh-tokoh besar tersebut, ada satu nama yang hingga hari ini tetap dihormati dan pemikirannya masih dipelajari di berbagai belahan dunia. Beliau adalah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi di kota Tus, sebuah kota kecil di wilayah Persia yang sekarang termasuk wilayah Iran. Ia berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai penenun kain wol untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, ayahnya memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap ilmu dan para ulama. Ia sering menghadiri majelis ilmu dan berharap suatu hari anak-anaknya dapat tumbuh menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun ketika Imam Al-Ghazali masih kecil, ayahnya meninggal dunia. Sebelum wafat, ayahnya menitipkan kedua anaknya kepada seorang sahabatnya yang dikenal sebagai seorang sufi yang saleh. Sahabatnya ini kemudian membimbing dan mendidik Imam Al-Ghazali agar tumbuh menjadi pribadi yang mencintai ilmu dan memiliki akhlak yang baik. Dari sinilah perjalanan ilmu Imam Al-Ghazali dimulai. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Ia mempelajari Al-Quran, fiqih, bahasa Arab, serta berbagai ilmu agama lainnya dengan penuh semangat. Namun rasa hausnya terhadap ilmu tidak berhenti di kota kelahirannya saja. Ketika masih muda, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kota Nishapur. Pada masa itu, Nishapur merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia Islam. Di kota Nishapur, Imam Al-Ghazali belajar kepada seorang ulama besar bernama Imam Al-Juwaini yang dikenal dengan gelar Imam Haramain. Di bawah bimbingan gurunya ini, Al-Ghazali mempelajari berbagai cabang ilmu seperti fikih, teologi, logika, dan filsafat. Ketekunan serta kecerdasannya membuatnya cepat dikenal sebagai murid yang paling menonjol di antara teman-temannya. Bahkan gurunya sendiri pernah memuji kecerdasan Al-Ghazali dan menyebutnya sebagai lautan ilmu yang sangat dalam. Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu, nama Imam Al-Ghazali mulai dikenal luas di kalangan para ulama dan cendekiawan. Setelah wafatnya Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali kemudian pergi ke Baghdad, yang pada masa itu merupakan pusat peradaban dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Di kota inilah karir ilmiahnya mencapai puncak. Ia diangkat menjadi pengajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, salah satu lembaga pendidikan paling bergengsi pada zamannya. Pada usia sekitar 34 tahun, Imam Al-Ghazali sudah menjadi salah satu ulama paling terkenal di dunia Islam. Majelis ilmunya dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan murid dari berbagai daerah. Selain mengajar, beliau juga menulis berbagai karya ilmiah yang membahas banyak bidang ilmu. Namun di tengah popularitas dan kesuksesan yang diraihnya, Imam Al-Ghazali justru mengalami krisis spiritual yang sangat mendalam. Ia mulai mempertanyakan tujuan hidupnya dan makna dari ilmu yang selama ini ia pelajari. Ia merasa bahwa ilmu tidak seharusnya hanya dipelajari untuk mendapatkan kedudukan atau popularitas, tetapi harus membawa manusia kepada kebenaran dan kedekatan kepada Allah. Pergulatan batin ini membuatnya mengambil keputusan besar. Ia meninggalkan jabatan, kekayaan, dan kehidupannya di Baghdad untuk mencari ketenangan hati dan kebenaran sejati. Ia kemudian melakukan perjalanan panjang ke berbagai tempat seperti Damaskus, Yerusalem, Mekkah, dan Madinah. Dalam perjalanan ini, ia memperdalam ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang menekankan penyucian hati, keikhlasan, serta kedekatan kepada Allah. Perjalanan spiritual ini menjadi titik balik penting dalam kehidupannya. Setelah menemukan ketenangan batin, Imam Al-Ghazali kembali menulis berbagai karya besar yang sangat berpengaruh. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin, yang berarti menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kitab ini membahas berbagai aspek kehidupan seorang muslim, mulai dari ibadah, akhlak, hingga cara membersihkan hati dari berbagai penyakit spiritual.
Selain Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali juga menulis banyak karya penting lainnya, seperti Tahafut Al-Falasifah, Al-Munqiz min Ad-Dhalal, dan Bidayatul Hidayah. Karya-karya ini memberikan pengaruh besar dalam dunia pemikiran Islam dan masih dipelajari hingga sekarang. Pada akhir kehidupannya, Imam Al-Ghazali kembali ke kota kelahirannya di Tus. Di sana ia menghabiskan sisa hidupnya dengan mengajar, menulis, dan membimbing murid-muridnya. Ia wafat pada tahun 1111 Masehi. Namun warisan ilmu dan pemikirannya tetap hidup dan memberikan pengaruh besar bagi umat Islam di seluruh dunia. Karena kontribusinya yang sangat besar dalam menjelaskan dan membela ajaran Islam, Imam Al-Ghazali mendapat gelar Hujjatul Islam, yang berarti bukti atau pembela Islam. Gelar ini menunjukkan betapa besar peran beliau dalam dunia ilmu pengetahuan dan spiritualitas Islam. Dari kisah hidup Imam Al-Ghazali, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan dalam ilmu membutuhkan kesungguhan, ketekunan, dan tujuan yang benar. Ia juga mengajarkan bahwa ilmu harus disertai dengan keikhlasan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa perjalanan mencari ilmu adalah perjalanan sepanjang hidup, yang tidak hanya melibatkan akal, tetapi juga hati dan jiwa. Semoga kisah Imam Al-Ghazali ini dapat memotivasi kita untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika kamu menyukai kisah tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil manfaat dari kisah yang penuh hikmah ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.